Terima kasih Anda masih bergabung sama kami pemirsa dan sudah kembali bergabung rekan Prisa Sembodatu. Dan kali ini di Create Up kita akan membahas tema yang menarik pemirsa, yaitu cuan ala startup konsultan AI. Sudah tersambung melalui video conference bersama dengan Mas Richard Ho, co-founder dan juga managing director dari Salt.ai. Apa kabar Mas Richard? Kabar baik, puji Tuhan dan thank you for having me here. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kalau boleh sharing begitu ya kepada pemirsa IDXNL, Salt.ai ini perusahaan di bidang apa dan juga apa servicesnya? Oke, jadi Saltx.ai ini adalah perusahaan bergerak di bidang jasa konsultan untuk penerapan teknologi AI. Jadi fokusnya kita adalah untuk bagaimana caranya membantu enterprise untuk bisa mengadopsi teknologi AI. Dan services kita bagi menjadi dua gitu loh. Jadi ada satu adalah kita bicara soal visi dan strateginya. Jadi gimana cara kita bisa membuat AI itu, kita tahu apa yang dibutuhkan oleh perusahaan, solusi bisnis seperti apa yang cocok untuk mereka dalam mengimplementasikan AI. Yang kedua adalah implementasi dari AI sendiri. Jadi penerapan dari sisi teknologinya untuk kita bisa mengimplementasikan AI dalam perusahaan itu. Oke Mas, kalau ngomongin soal AI kan boomingnya juga bisa dikatakan baru beberapa tahun terakhir ini gitu ya. Tapi kok Anda sudah bisa mendirikan startup konsultasi soal AI sendiri, itu kok bisa gitu? Boleh dijelaskan sedikit? Ya, mungkin kalau bicara background sedikit gitu ya, kalau di Salt sendiri kita sudah mulai sejak 2013. Fokus kita memang ada di teknologi dan digital transformation pada saat itu. 2020 kita punya satu unit baru gitu ya, karena waktu itu pada saat itu COVID yang fokusnya adalah di data dan kita mulai masuk waktu itu adalah ke area chatbot. Nah, makanya di 2023 begitu AI booming, adopsi kita untuk bicara soal AI itu jadi lebih cepat karena kita sudah punya backbone-nya pada saat itu, ngomongin soal data, ngomongin soal chatbot, ngomongin soal teknologi. Jadi kita sudah punya timnya juga. Oke, artinya kalaupun memang ada perusahaan yang ingin mengaplikasikan AI untuk operasional perusahaannya ataupun meningkatkan services kepada pelanggannya begitu ya, konsultasinya dengan perusahaan Anda begitu ya. Oke, betul, kalau melihat dari serapan teknologi AI untuk market korporasi di Indonesia sejauh ini menurut Anda seperti apa? Sehingga kemudian ini menjadikan alasan Anda menambahkan services, salah satunya adalah konsultan untuk AI. Ya, kalau bicara serapan teknologi AI sendiri di Indonesia sejak 2023 sih perkembangannya sangat signifikan ya gitu loh. Banyak sektor yang saat ini sudah menerapkan AI untuk bantu produktivitas mereka, misalnya mulai dari layanan pelanggan, kita bicara customer service dari dibantu dengan AI, manajemen SDM, cyber security, even sampai sekarang sektor pendidikan pun itu sudah mulai masuk ke penerapan AI. Dan mungkin tambahan sedikit lagi kalau dari saya adalah kabar baiknya buat Indonesia, ini ada satu laporan dari organisasi kerjasama dan pembangunan ekonomi di mana di tahun 2023 Indonesia itu mencatatkan penerimaan investasi terbesar di Asia Tenggara. Even kalau kita compare sama negara maju seperti Singapura, Indonesia itu paling besar nih gitu loh. Dan juga untuk area riset soal AI, Indonesia itu udah nomor 1 juga di dalam hal publikasi saintifik dari akademisinya sendiri. Jadi kalau kita lihat penyerapan teknologi AI sih sangat signifikan ya. Oke, nah value bagi perusahaan saat menggunakan AI dalam operasional perusahaannya sejauh ini perkembangannya bagaimana? Kalau kita bicara value, biasanya kita bagi ada 3 ya. Kalau kita mungkin kita suka bilangnya adalah A3 gitu loh. Jadi ada automation yang pertama adalah automation. Jadi gimana caranya AI itu bisa ngasih value untuk melakukan otomasi tugas-tugasnya mereka. Jadi tugas-tugas yang berulang, yang makan waktu itu bisa dibantu sama AI. Sehingga karyawan-karyawan itu atau people in the company itu bisa fokus sama yang lebih memerlukan kreativitas gitu loh. Dan juga mempercepat pengambilan keputusan. Itu bicara A yang pertama gitu ya. Value yang pertama automation. Yang kedua adalah availability. AI itu tersedia 24 jam, 7 hari seminggu, 365 hari 1 tahun gitu loh. Jadi dan juga AI itu secara operasional nggak pernah berhenti dan AI itu juga kalau dibilang nggak pernah cuti ya gitu loh. Jadi availability, yang terakhir adalah adaptability di mana AI itu bisa bantu perusahaan itu untuk bisa bikin inovasi produk dan layanan. Jadi sehingga itu bisa nambah revenue dan income-nya buat perusahaan itu sendiri. Oke. Kalau kita lihat tadi kan Anda menyampaikan consulting untuk klien yang ingin menerapkan AI di operasional perusahaannya begitu ya. Apakah hanya consulting saja atau Anda juga menyediakan teknologinya? Jadi kalau buat teknologi saat ini kita partnership dengan kalau dibilang yang which is top tier dari penyedia teknologi AI, tapi kita juga punya satu platform sendiri yang kalau kita bilang namanya adalah no code platform untuk bantu perusahaan itu bisa mengimplementasikan AI dengan lebih cepat. Oke. Nah, kliennya ini lebih banyak dari sektor mana saja kah? Kemudian untuk bisa menggalang profit begitu ya,
strateginya bagaimana nanti akan kita ulas di segmen terakhir, kita jeda terlebih dahulu. Kami masih berbincang sama Mas Richard dari Salt.ai, saltx.ai atau salt.ai, Mas Richard? X.ai, Mas. Oke, ada X-nya ya? X-nya, betul. Oke, siap. Sejauh ini perusahaan-perusahaan yang menjadi klien dari saltx.ai sendiri dari sektor mana saja, Mas Richard? Kalau bicara secara klien sih kita cukup agnostik ya. Jadi ada mulai dari telco, ada dari FSI, ada dari retail juga ada, FMCG sendiri pun juga ada gitu loh. FSI jadi cukup ini beragam ya. Apa? Kenapa? Dari telco, kemudian FSI? Financial Service Industry yang banking, insurance. Baik, sejauh ini apakah sudah profit, mengingatkan fokus ke AI-nya itu 2023 ya, atau sebenarnya target profitnya kapan? Puji Tuhannya sih kita sudah profit ya. Ya, jadi semenjak dari awal kita bangun dan kebetulan kita memang punya tadi ya sudah punya base kliennya dan mereka untuk adopsi ke AI juga kebetulan mereka juga sangat open. Jadi sehingga kalau dibicara soal profit jadi sudah terlewat tuh gitu loh. Oke, tadi Anda menyebutkan beberapa sektor-sektor yang kemudian membutuhkan AI dan ini menjadi klien Anda gitu ya. Nah, biasanya dalam services apa? Apakah kemudian dalam mendengarkan keluhan dari konsumen kah, dalam operasionalnya kah, atau seperti apa? Ya, jadi kita mulai biasa dengan yang kalau kita bilang mendefinisikan masalah dulu ya gitu loh. Karena fokusnya kita tetap selalu ada di bisnis solusinya, bukan cuma penerapan teknologinya. Itu yang pertama. Sehingga kita punya, kalau dibilang kita ada satu framework gitu ya namanya ROAI. Jadi gimana cara kita mendefine the return of AI investment. Oke. Ada spesifik ya bicara itu ya? Betul. Oke, baik. Ya, yang paling penting dalam menjalankan perusahaan konsultan AI itu apa sih, Mas Richard? Mungkin ini semacam inspirasi lah ya bagi mereka yang kemudian terinspirasi oleh saltx.ai. Ya, sama sih mungkin belajar dari awal juga ya kita ya gitu. Yang pasti yang pertama adalah mesti punya tim yang kalau dibilang mungkin mengerti AI, mendalam, tahu limitationnya apa gitu ya. Karena AI itu bukan sesuatu yang kalau dibilang bisa solving any kind of problem gitu loh. Jadi kita juga perlu tahu batasan dari AI itu seperti apa dan gimana cara mengimplementasikannya. Yang kedua adalah kita selalu bicara fokus tadi ya, kebetulan saya juga sempat bilang fokus pada solusi bisnis dan bukan hanya teknologi. Jadi kita harus tahu AI itu ngasih value apa nih gitu loh, sehingga tadi makanya kita keluar dengan satu jargon yang namanya ROAI. Dan yang terakhir adalah kita sendiri pun as a konsultan kita juga harus implementasi AI di internal kita gitu loh, karena kita believe kalau kita nggak kalau kita nggak punya pengalaman langsung mengenai implementasi AI, kita akan sulit nih untuk kita bisa bagikan ke klien gitu. Dan ketika kita sudah punya case study yang kita dibantu sama AI di internal kita, akan lebih gampang juga untuk kita bagikan ke klien-klien kita. Baik. Mas, sejauh ini sudah berapa banyak klien yang terlayani? Kemudian juga apa sih harapan terbesarnya? Ya pasti kan ada tantangannya begitu ya, yang menjadi harapan terbesar juga ke depan. Kalau secara klien sekarang ini mungkin kalau secara total ya, secara grup itu sudah ada lebih dari 50 klien sih korporasi yang kita layani ya dari berbagai sektor. Terus kalau bicara soal tadi tantangan ke depannya, memang kalau bicara soal AI itu ada dua hal gitu ya. Satu adalah penyerapan gimana cara kita bicara soal penyerapan dari sisi AI-nya sendiri yang which is kalau bicara secondary city, kita bicara soal keterbatasan dari akses internet. Itu yang pertama, dan yang kedua adalah soal data privacy karena masih banyak orang juga yang takut ya gitu loh untuk AI ini nanti datanya diolah dan dibuat sesuatu yang mungkin tanpa mereka tahu gitu. Oke, bagaimana menghadapi tantangan yang pertama soal ya internet lah, kemudian trust mengenai keamanan data? Nah kebetulan kita memang kerja barengnya sama penyedia teknologi yang mungkin sudah memang main di korporat ya gitu ya, nama-nama besar seperti Google dan Microsoft gitu yang kita saat ini partner dengan mereka. Jadi mereka juga memang menyediakan dan mereka menggaranti bahwa AI yang dipakai itu khusus spesifik memang buat satu company tertentu gitu loh. Contoh kita misalnya implementasi dalam telco, AI-nya itu memang di streamline dan semua data itu digaranti untuk digunakan oleh satu company itu. Itu yang pertama sih kalau bicara soal data privacy ya. Jadi semua perusahaan itu punya guaranteed bahwa data mereka itu nggak akan dipakai untuk pihak-pihak lain gitu loh, hanya untuk kebutuhan mereka sendiri. Kalau bicara soal tadi adopsi internet ya, kalau kita ngelihat sekarang ini memang semakin besar ya gitu loh adopsi internet di kota-kota, even di secondary city. Jadi kalau kita ngelihatnya mungkin itu ya jadi akan sering berjalan waktu akan solve sendiri ya gitu problem itu. Baik. Apa target dari saltx.ai dalam jangka panjang, Mas Richard?
Ya, kalau target kita pengen bisa bantu nih semua perusahaan gitu ya, baik dalam size apapun, mau dari yang besar gitu. Kalau kita bicara sekarang AI itu seakan-akan tuh yang bisa adopsi itu company-company besar. Tapi kita juga pengen company-company yang mungkin kalau dibilang mid medium size atau company yang kecil, itu mereka juga bisa ngadopsi AI gitu loh. Bahkan kita punya satu tagline adalah we make AI more accessible for business in Indonesia. Itu sebenarnya targetnya kita ya. Oh, Mas Richard kalau mau join mahal nggak sih? Enggak sih ya, nggak mahal kok. Nggak mahal ya? Iya, beneran deh. Puluhan juta, ratusan juta, atau tergantung use case-nya gitu ya. Tapi kalau bicara soal adopsi AI saat ini, ya kita bisa melihat bahwa itu sudah mulai lumayan affordable ya gitu loh. Even kita lagi bikin satu produk kita AI itu yang bisa diadopsi sama UKM, yang harganya kalau dibilang mungkin bisa lebih murah daripada kita makan, ya mungkin seharga mie instan lah ya gitu ya. Oh, ada target pendanaan nggak ya dalam waktu dekat, atau semuanya sudah dibiayain secara mandiri mungkin, organik? Justru mungkin dari sisi grup ya kita lagi mencari company-company yang justru pengen kita danain. Kita punya namanya Red Venture gitu ya. Jadi kita bisa mendanai untuk startup-startup yang mereka baru mulai di AI, yang butuh tadi ya untuk scalability, dan ya kita bisa kolaborasi juga gitu loh. Baik, ini menarik. Semoga memang kemudian ke depan akan ada perusahaan-perusahaan yang bisa berkembang lagi begitu, apalagi dengan pendanaan yang diniatkan disalurkan oleh saltx.ai. Mas Tisa, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sukses untuk Anda. Sehat selalu, sampai jumpa. Sehat selalu, sampai jumpa. Thank you. Sebelum kami akhiri, pemirsa, kami update kembali posisi indeks harga saham gabungan pukul 9:28 waktu Indonesia Barat, di mana IHSG pemirsa terpantau melemah tipis 0,02% di 7.345 dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menguat ke 15.778. Oke, dan kalau kita lihat IHSG sendiri tadi dibuka di level 7.350,152 ya, sempat menyentuh level terendahnya 7.335,619. Dari top gainers pemirsa ada Pantai Indah Kapuk 2 atau PANI naik 5%, DOOH naik 1,5%, INKP naik 2,41%, ada Maya, BNGA, BBYB, MKAP, BSDE, semua masuk dalam deretan top gainers saat ini. Sementara top losers ada HDFA, kemudian DGNS, BSML, Power, Harum, ADHI, CMRY, Baik, dan juga Prim. Itu dia pemirsa, sekilas update hingga saat ini, semoga bisa menjadi referensi untuk Anda. Dan pemirsa, sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, the trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Wiki Adrian. Dan saya Prisa Sombodatu. Sampai jumpa.